Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Hati kami melimpah dengan segala ucapan syukur. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan. Walaupun dengan cara yang tidak seperti yang biasa kami lakukan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk mengingat akan kematian Tuhan, karena mengasihi kami semuanya, untuk kami semuanya. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati perjamuan suci pada pagi hari ini, sehingga boleh menjadi berkat untuk kami semua, boleh membawa kami kekuatan, dan boleh membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita tidak dapat berkumpul beribadah di tempat ini, tetapi kita mau satukan hati. Kita tetap mau bersungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau pujikan lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siap sama-sama, kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang terbaik, nyawa Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita mau balas kasih Tuhan. Kita mau pujikan karya terbesar, kasih Tuhan yang terindah di dunia ini. Karya Tuhan terbesar bagi kehidupan kita, pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, Katakan karya terbesar. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Engkau. Ku kagumi. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau agungkan namanya. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Yang puja, kami sembah nama-Mu, Yesus. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Syukur, syukur. Syukur bagi nama-Mu, Tuhan. Mulia Engkau, Tuhan. Nama-Mu, Tuhan, yang selalu kami tinggikan, kami puja, Tuhan. Kami akan selalu ingat kasih-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa, Bapa. Kau yang sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, kami akan selalu ingat kasih-Mu, Yesus.
Katakan ingat kasih-Mu, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, Ku takkan lupa. ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuh, Dia penuhkan, Dia puaskan hatiku. Ku takkan lupa. Katakan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, Besar kasih Allah. besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dan hari lepas hari kami boleh menikmatinya, kami boleh mengalaminya, kami boleh merasakannya. Tuhan, kami bersyukur dan kami tahu kami tidak akan bisa membalas kasih-Mu, kami tidak akan pernah bisa melupakan kasih-Mu yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami pun boleh Tuhan mendengarkan perkataan Tuhan untuk mengingatkan kami betapa kami harus lebih dekat kepada Tuhan, betapa kami sudah menerima banyak kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mendengarkannya. Mari Tuhan, Engkau berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu, dan biarlah perkataan Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi, saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih dan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk masih bisa merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan. Walaupun dengan cara yang berbeda, yang tidak seperti yang biasa kita lakukan, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kegembiraan kita, rasa syukur kita, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Dan biarlah pada pagi hari ini kita boleh membuka hati seluas-luasnya untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, tetapi saya tidak akan membacakan semuanya dan kita akan mendengarkan. Bapak Ibu yang di rumah boleh mencatat dan boleh memperhatikan, nanti kalau sudah selesai boleh dibaca ulang, dipelajari ulang. Nah, saya memberikan satu judul dari kitab Yesaya ini, Demi Kau dan Aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 53 diceritakan penderitaan seorang hamba yang harus taat kepada Allah, ya. Dan kalau kita melihat siapa hamba itu, maka hamba itu adalah Yesus, ya. Yesus yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah untuk masuk ke dalam dunia, untuk ada di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Yesus yang maha tinggi, Yesus yang maha mulia harus ada di dalam dunia, harus lahir dan mati di dalam dunia dan menderita untuk saudara dan saya. Yesus yang mulia, saudara yang dikasihi Tuhan, dia harus diperlakukan seperti seorang penjahat, orang yang berdosa dan pantas untuk menerima hukuman. Yesus yang maha mulia itu harus menderita di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kejahatan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan dia dihina, ya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan dia dihina, dia ditolak, dia sengsara, dia kesakitan, dia dianiaya sampai mati di atas kayu salib. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan semua penderitaannya itu sesungguhnya bukan karena dia berdosa, dia bukan karena dia bersalah, bukan karena dia harus menerima hukuman, tetapi semuanya itu hanya untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Yesus rela menanggung semua penderitaannya ada di dalam dunia itu untuk memberikan keselamatan, untuk supaya kita tidak dihukum, tetapi dia mau menerima hukuman itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan seperti domba. Manusia itu seperti domba yang sesat, kata firman Tuhan. Tidak tahu jalan mana yang baik, jalan mana yang benar. Manusia hidup di dalam dunia ini seringkali semaunya sendiri, ya, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kedagingan, penuh dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan semua penderitaan itu diterima oleh Tuhan Yesus dengan rela. Dia mau menanggung semua penderitaan itu hanya untuk taat kepada kehendak Bapa. Yesus rela dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih. Dia tidak protes, dia tidak berontak, dia tidak membela diri, dia tidak marah, untuk menanggung semua penderitaan itu, hinaan itu, aniaya itu, kematian itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu menerima anugerah yang daripada Tuhan. Pengorbanan Yesus, apa yang sudah dia terima di dalam dunia itu merupakan satu bukti bahwa Yesus mengasihi umat manusia. Allah mengasihi umat manusia. Yesus mau taat kepada kehendak Allah. Dan kehendak Bapa itu apa? Kehendak Allah itu apa? Supaya manusia itu diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kasih, ya. Itulah kasih Allah, itulah bukti kasih Allah, dan itulah harga penderitaan yang Yesus terima. Aniaya, kematian, kesengsaraan, hinaan, tolaan yang Yesus terima, itulah harga yang harus Yesus bayar untuk mengasihi kita. Kadang-kadang kita mengatakan Tuhan,
aku mengasihi Tuhan. Tetapi kita tidak berani membayar harga untuk mengasihi Tuhan. Kita masih fokus dengan diri kita. Kita masih sibuk dengan diri kita sendiri. Tetapi kita lihat bahwa Yesus berani membayar harga demi untuk saudara dan saya. Satu penderitaan yang sangat luar biasa. Karena dia adalah Allah yang maha mulia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah melihat pengorbanan Tuhan yang sedemikian rupa demi saudara dan saya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, dengan pengorbanan Tuhan, dengan kasih Kristus, dengan harga yang sudah Tuhan berikan buat saya, yaitu hidupnya, penderitaannya itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita menghargai pengorbanan Tuhan. Mari kita mengucap syukur akan anugerahnya yang sangat luar biasa. Kita yang sesungguhnya tidak pantas untuk menerima pengorbanan itu, anugerah itu, keselamatan itu diberikan cuma-cuma, gratis untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk saudara dan saya. Hiduplah lebih sungguh di dalam mencari Tuhan. Hiduplah lebih sungguh untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu waktu kita, baik itu tenaga kita, pikiran kita, pelayanan kita, bahkan mungkin persembahan kita, mari kita berikan lebih baik lagi, karena Dia sudah memberikan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma, pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dikatakan bahwa dulu kita itu hamba dosa. Tetapi sekarang setelah Yesus mati dan Dia memberikan anugerah kepada saudara dan saya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dulu hidup di dalam menjadi hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya, kita harus mensyukuri, kita harus menghargai. Dengan cara seperti apa? Memberikan hidup yang lebih sungguh-sungguh, yang lebih menyenangkan hati Tuhan, memberikan dengan sepenuh tubuh, jiwa, dan roh kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau menghargai pengorbanan Tuhan? Yang kedua, jalani hidup kita dengan bertanggung jawab, saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti di dalam Roma tadi pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Maka kita harus menjalani hidup kita dengan baik dan benar. Ya, isilah hidup kita itu dengan perkara-perkara yang kekal, bukan hanya sekedar perkara dunia yang hanya sementara saja, yang tidak akan bisa kita bawa dan kita nikmati selamanya. Seperti halnya yang kita sedang hadapi saat ini, ya, di mana-mana ada penderitaan, di mana-mana ada ketakutan, di mana-mana ada kekhawatiran, di mana-mana ada kesedihan dengan melihat virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tidak ada satupun yang bisa lari daripada virus ini, saudara. Kita mau bersembunyi di mana tidak bisa. Mau orang penting, mau orang biasa saja, mau pejabat tinggi, mau rakyat jelata, mau tua, muda, kaya, miskin, di kota, di desa, semuanya sekarang terkena. Ya, tidak ada satupun yang bisa lari. Lalu apa yang bisa kita banggakan? Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ya, maka mari kita jalani dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 90 dikatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Jalani kehidupan kita dengan baik dan dengan benar. Karena kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita hamba kebenaran. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan kita itu sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ya, dengan darah anak domba Allah, dengan darahnya Yesus, domba yang tidak bercacat celah. Ya, itulah yang sudah Yesus berikan kepada kita. Jalani hidup kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga ketika waktunya Tuhan tiba untuk kita semua, kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, jangan hilang harapan, ya. Yesus memang mati, tetapi kita tidak boleh hilang harapan karena Yesus mati untuk mengasihi saudara dan saya. Dia mati supaya saudara dan saya hidup. Di dalam Lukas pasal yang ke-23, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, ketika Yesus ada di Golgota, di kanan kirinya ada dua penjahat. Yang satu dia ikut mengolok Tuhan Yesus, yang satunya lagi dia mengakui keberadaannya. Dia pantas menerima hukumannya. Dia pantas menerima apa yang saat itu dijalaninya. Tetapi dia mengatakan Yesus tidak pantas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di akhir hidupnya, di dalam penderitaan yang akan dijalaninya, penjahat yang satu ini dia mengakui bahwa dia memang pantas, tetapi dia juga berharap kepada Yesus dengan mengatakan, nanti kelak ingatlah kepada saya, ya. Kelak ingatlah kepada saya. Di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun detik-detik terakhir, ya, dia mengakui, dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau merendahkan hatinya, mau memohon kepada Tuhan. Ternyata pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, ya. Sehingga di dalam ayat yang ke-43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada pengharapan, saudara. Ingat ada pujian, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang hampir pudar tidak akan dipadamkannya. Nah, saudara, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan. Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Maka pengharapan di dalam Tuhan, siapapun kita yang datang kepada Tuhan, maka tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong, ya. Penderitaannya di atas kayu salib supaya kita itu hidup di dalam kebahagiaan, supaya kita hidup di dalam keselamatan, supaya kita hidup di dalam kasih-Nya, supaya kita hidup di dalam anugerah-Nya hari lepas hari. Dan bagi Tuhan, apapun keadaan kita, siapapun kita, Dia tidak pernah menolak kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang mengatakan kita seperti apa, orang menilai kita seperti apa, tetapi kalau kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian manusia. Mari pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Harga yang harus Yesus bayar dengan penderitaannya yang komplit, ya, di dalam dunia ini adalah supaya saudara dan saya hidup di dalam anugerah dan kasih-Nya. Di hadapan kita pada pagi hari ini ada perjamuan suci. Itulah bukti kasih Allah buat saudara dan saya. Itulah kematian Kristus untuk saudara dan saya yang lengkap dengan segala penderitaannya, dengan tetesan darah-Nya. Saudara, supaya saudara dan saya menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Mari, biarlah dengan kondisi yang tidak sama seperti biasanya kita lakukan, tetapi tidak membuat kita melupakan kasih Tuhan. Tetap mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa hanya demi saudara dan saya. Mari kita hargai dengan hidup lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari kita bertanggung jawab mengisi hidup kita untuk memuliakan Tuhan, dan mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk perjamuan suci. Saya mohon pelayan-pelayan perjamuan suci
untuk mempersiapkan diri di depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapak, terima kasih karena kami sudah mendengarkan perkataan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyadari dan kami boleh mengucap syukur bahwa pengorbanan-Mu sangat luar biasa. Engkau memberikan hidup-Mu untuk kami semuanya. Engkau rela Tuhan untuk dihina, diolok, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan, kami boleh melihat buktinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh menerima kasih dan anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini kami diingatkan lewat perjamuan suci. Di hadapan kami ada tubuh dan darah Kristus. Mari Tuhan Engkau memberkati perjamuan suci pada pagi hari ini. Tuhan mau sucikan, Tuhan mau kuduskan. Dan Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi kita semua yang mengikuti perjamuan suci pada pagi hari ini. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang akan meneruskan perjamuan suci ini kepada jemaat di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita akan angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Biarlah tubuh yang sempurna ini boleh menyatu di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, dan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang kita pegang adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk saudara dan saya sebagai bukti kasih untuk saudara dan saya yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Mari kita akan minum di dalam nama Yesus. Kita akan mengucap syukur, kita akan menaikkan satu pujian. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kita hidup bertanggung jawab, untuk kita lebih mengasihi Tuhan, untuk kita menghargai pengorbanan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya demi saudara dan saya, Dia rela memberikan hidupnya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh
kasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan, biarlah kami boleh memuliakan Tuhan. Biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah dipecah-pecahkan untuk kami semua. Darah-Mu yang sudah tertumpah untuk kami semuanya. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak-Mu yang melayani satu persatu. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Biarlah kiranya setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, pada pagi hari ini memperoleh berkat yang daripada Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, yang sedang bergumul diberikan jalan keluar. Dan kami percaya bahwa perjamuan suci, pengorbanan Tuhan memberikan kami kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang menerima anugerah yang luar biasa hari lepas hari. Berkati Tuhan sepanjang hari ini untuk jemaat-Mu semuanya, untuk kami semuanya, sertai Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk kami semuanya sepanjang hari ini. Dan kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Presiden beserta dengan seluruh stafnya dan seluruh anggota MPR, DPR, seluruh Tuhan menteri dalam kabinetnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berikan hikmat yang luar biasa di dalam mengatasi pandemik yang ada di Indonesia dengan segala persoalannya, baik itu persoalan krisis sosial, Tuhan ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohonkan berkat dan pemulihan yang daripada Allah. Demikian juga Tuhan untuk pandemik yang ada di Indonesia, Tuhan, baik untuk pasien yang saat ini sudah terinfeksi dengan berat ataupun ringan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mohon belas kasih yang daripada Allah. Demikian juga untuk para medis yang ada di rumah sakit dan rumah sakit yang digunakan. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan tolong mereka. Seluruh obat-obatan yang diperlukan, alat-alat medis yang digunakan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan seluruh rakyat Indonesia, biarlah kami boleh bersatu hati dari Sabang sampai Merauke. Kami boleh mengupayakan bekerja sama dengan pemerintah untuk Tuhan menghentikan pandemik ini, untuk segera berakhir Tuhan, sehingga kami boleh hidup lagi dengan baik. Yang sekolah bisa sekolah dengan baik, yang bekerja bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya belas kasih-Mu ada untuk bangsa dan negara kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami dan pulang ke rumah kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam perjalanan dan Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah-Mu pada pagi hari ini. Sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Yang percaya kita katakan bersama, Amin.